Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan narasumber dari Sawu Jajar Farm, yaitu Mas Saiful. Nah, Mas Saiful, tadi kan saya kesini sama jenengan kan kita sudah tes rapid ya. Dan waktu kemarin juga waktu datang ke acara kontes APBSI di Jember, jenengan datang itu kan di tes rapid juga. Ini tadi saya kesini tes rapid juga. Jadi kita bisa buka masker. Siap. Mas Saiful, ini kan Pak, saya kan di sini mau banyak pertanyaan dari netizen maupun dari yang lain itu tentang Sawu Jajar Farm. Gimana? Awal jangan sulit-sulit. Ini yang ngasih pertanyaan bukan saya. Nah, ini yang memberi pertanyaan para netizen maupun penonton yang ada di luar Untuk sana. menjawab teka-teki penasaran dari netizen ya Mas. Iya. Awal mulanya bikin Sawu Jajar Farm itu di tahun berapa? Awal mulanya itu karena keisengan atau karena kesibukan atau bagaimana? Jadi sedikit cerita ya Mas. Iya. Sawu Jajar berdiri di tahun 2021. Iya. Sampai sekarang. Jadi masih pemula di peternakan. Jadi kita masih tahap pembelajaran. Saya dan teman-teman yang di kandang masih tahap pembelajaran semua, belajar dan belajar untuk menemukan gimana sih dunia persapian yang benar, mulai dari proses pembelian bibit dari tahap awal ya Mas, tahap kedua, terus cara ngopeninya, ramuan pakannya yang itu jadi rumus kita untuk penjualan nantinya, karena kos terbesar kan di pakan Mas. Gimana cara kita memangkas pakan itu semurah mungkin tapi berprotein tinggi. Nah, untuk setiap untuk Sawu Jajar sendiri kan itu kan berbentuk legalitasnya PT ya. Iya. Nah, untuk legalitasnya PT sendiri sejak tahun 2021 dengan berjalannya waktu kurang lebih hampir jangan 1 tahun. Iya. 1 tahun ya, hampir 1 tahun. Itu sudah memiliki berapa banyak kan hewan di sana? Di Sawu Jajar itu kapasitas sekarang masih di 200-an Mas. Masih di angka 200, berarti Ya, masih bisa lebih. masih insya Allah karena kita masih pengembangan lahan. Masih pengembangan. Emang total luas lahan Sawu Jajar Farm ini yang dimiliki berapa? Keseluruhannya? Keseluruhan ada 8 hektar, mungkin bisa, kalau realnya saya belum lihat secara langsung ya Mas, tapi gambaran saya awal 8 hektar, sekitar 8 hektar, sekarang ada penambahan lahan baru ya mungkin ya 9 atau berapa gitulah. 9 hektar. Ya sekitar itu. Untuk ya, kandangnya sendiri? Kandang sendiri sekitar 1 hektaran Mas, yang sudah kita tanam. Berarti untuk hitungan kotor berarti bisa menampung kurang lebih 1000 ekor sapi. Insya Allah Mas. Ya, karena untuk setiap sapi itu kan 1 meter, berarti bisa sampai enggak Mas, kalau di Sawu Jajar per sapi minimal 1,5 meter. 1,5 meter. Iya. Itu untuk sapi kelas terkecil. Kalau untuk yang terbesar 3 kali 4 meter. Satu kotaknya, untuk satu sapinya. Satu sapinya. Ya. 3 kali 4 meter. 3 kali 4 meter. Nah, untuk total karyawan sendiri di Sawu Jajar ada 13 sampai 15-an karyawan keluar masuk biasanya Mas. Ada yang masuk, kadang terus izin dapat kerjaan baru, monggo silahkan. Karena di Sawu Jajar itu prinsipnya kita bekerja untuk berkarya. Jadi bukan semata-mata kerja berangkat pagi, jamnya pulang enggak. Karena kita di Sawu Jajar itu kan ngopenin barang hidup Mas. Beda dengan ketika kita kerja di PT yang notabene barang mati. Contoh barang mati mungkin kerja di industri motor, kan kita ngerakit barang mati itu Mas. Maksudnya gitu. untuk gajinya sendiri dari setiap karyawan, apakah ada perbedaan yang senior sama senior? Kita perbedaan itu jadi ada 2 macam kategori di Sawu Jajar. Ya. Satu kategori karyawan yang dari jauh itu nginep, jadi kerjanya hampir 24 jam. Ya. Karena
ketika ada urgent di malam hari dia tetap harus standby. Nah, yang kedua disediakan mas di ada ya fasilitas sudah disediakan. Terus yang kedua tenaga kerja dari lokalan Sawu Jajar dari Ngawi sendiri. ya, dari Ngawi. Untuk gajinya Kita standar UMR Ngawi, kita tambahkan uang makan perharinya. Iya. Jadi itu tadi yang dijelaskan sama Mas Saiful. Terus ini Mas, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang waktu saya mempelajari Sawu Jajar, ya kan? Itu tentang kenapa Sawu Jajar itu membeli sapi di farm yang sudah punya nama. Alasannya kenapa? Satu Mas, Iya. semakin susahnya kita berburu sapi di pasar. Yang kedua, susahnya berburu sapi. ya Maksudnya jadi yang bibit unggul ataupun ya, prospek ke depan yang bagus. ya itu Mas. Yang 1 ton lebih. Karena Ya. Sawu Jajar nggak mau Bukan pembesaran. bukan enggak mau gini. Oh, nggak mau. Gini, jadi di pasar itu kan mungkin ketika pasaran sapi kita nyari sapi yang ganteng, yang prospek untuk kita besarkan dalam jangka agak lama Mas. Iya. Itu susah. Mungkin bisa dikategorikan 1 sampai 5. Itu pun ketika ada. Nah, kalau di farm itu kan memang sudah diseleksi. Kayak sapi yang mau masuk ke Sawu Jajar, kita sudah seleksi dulu Mas. Oh, kriterianya seperti ini. Jadi ketika sudah di farm itu sudah diseleksi. Terus yang kedua masalah kesehatan. Kalau di farm itu bisa di-track, kita tanya ke yang punya dengan biasanya di farm itu kan banyak ulasan dari media-media Mas. Iya. Kita bisa track dari situ. Oh, sapi ini berapa bulan yang lalu bentuknya seperti ini, sekarang jadi seperti ini. Berarti sapinya sehat kan gitu Mas. Dan juga apalagi farm-farm yang sudah besar ataupun sudah punya nama itu kan juga perawatannya beda dengan yang Iya, betul. petani yang dalam arti untuk hanya untuk pembesaran. Iya. Mulai dari vitamin, Iya. pakan, ya kan. Terus ada perawatan khusus kayak dimandikan rutin, Iya. penjemuran rutin seperti itu. Terus sedangkan gini Mas, untuk kita mengisi kapasitas 200 ekor dalam jangka yang kita dituntut untuk cepat, itu kan nggak mudah. Ya, yang saya kadang terakhir, Mas, minta tolong dong belanjain sapi 200 ekor dengan kriteria seperti ini, budgetnya sekian. Tolong carikan di pasar. 200 ekor sampai butuh waktu berapa? Ketika satu pasaran sapi dengan cuma dapat 2. itu guyonan Mas. Guyonan. Seminggu pasaran buka 1 hari. Iya. 100 hari. Butuh 100 minggu. Ya ora dadi ya. Nah iya, setahun. nah itu jawaban simpel. Ketika kita sudah masuk farm, di farm itu pasti sudah ada kelompok-kelompok tertentu yang dari mulai ekonomis sampai yang high class. Sampai high class, sapi juga ada Mas. Nah seperti itu. Jadi kalau di Sawu Jajar ini kenapa dia mencari di farm yang sudah besar? Jadi alasannya karena perawatan dan sapi itu memang sudah terpilih. Ya, Itu karena juga Sawu Jajar sendiri masih belajar untuk sapi prospek itu seperti ini. ya. Dari kriteria farm ini seperti ini yang prospek, dari farm ini seperti ini. Terus tambahan sedikit, Mm-mm. ketika kita masuk ke farm besar, otomatis link dari farm besar itu sudah banyak Pak. Ketika saya minta bibit dari sana, nah kadang orang itu nggak memikirkan nanti penjualan. Padahal kuncinya sukses di market itu kan penjualan. Kita linknya mau kemana? Jadi kita sudah kenal orang-orang yang sudah punya link. Insya Allah lah kita pasti dibantu sama mereka. Mas, aku waktu itu ngambil sapi dari sampean bobot sekian. Sekarang sudah bobot sekian. Jadi ketika mau membutuhkan sapi yang kriteria seperti ini bisa ambil dari saya lagi. Kan gitu Mas. Cara Jawane gitu. Kenalan lah Mas Rohmi. Ini kan tadi pertanyaan kenapa ambil di farm yang berapa yang Iya. ngomong-ngomong yang farm sudah pernah diambil, Iya. iya kan, itu warisot. Iya. Nah, Iya Mas. ini kan kontes di Jember kemarin Iya. tanggal 12. Itu apakah masih kan warisan nggak datang? Enggak datang. Iya kan, kemarin kan warisan nggak datang. Enggak datang. Apakah masih punya keinginan memboyong warisan ke Jawa Timur atau
khususnya ke Ngawi? Sebenarnya pertanyaan itu sudah terjawab ya Mas. Iya. Jadi Wariso Mas Hirmawan sudah menjawab, Wariso milik bersama. Iya. Bukan Mas Hirmawan saja yang berwenang ini. Jadi Mas Hirmawan mau melepas Wariso itu juga harus perlu persetujuan dari penggemarnya Wariso juga Mas. Nah berhubung penggemarnya Wariso itu belum mengizinkan Dan banyak. jadi ya sudah, kita cari sapi yang lain. Tapi dalam hati nih, Ya. dalam hati jenengan yang mengelola Sawah Jajar Farm berkeinginan Berkeinginan dengan alasan sapinya bagus. memang sapi itu prospek, bukan Iya. faktor yang lain ya. Bukan faktor sapi itu terkenal. Kalau cuma sekedar terkenal terus sapinya nggak perfect, ngapain sih Mas? Ya sampai juga bisa lihat secara langsung Wariso seperti apa. Daripada untuk Wariso mending nawar untuk mobil Lamborghini Sultan Jakarta. Jadi lebih viralnya lebih Iya. itu. Jadi alasannya memang Wariso itu memang benar-benar sapi bagus. Ya, Jadi alasannya itu. Makanya Jadi- kenapa pada dasarnya, mohon maaf saya potong ya Mas. Pada dasarnya Sawah Jajar itu berdiri karena hobi. Nah, untuk mendorong hobi itu sendiri ya kita harus sediakan hobi kita di dalam kandang. Contoh jenengan punya showroom mobil. Mobil apa yang jenengan paling suka? Jangan pasti harus adakan di showroom itu. Untuk penyemangat jenengan membangun showroom itu sendiri, kan seperti itu Mas. Kayak kita sudah punya farm besar, tapi kita belum punya pelangganan salah satu sapi yang kita senengi gandrung-gandrungkan, ya kita kadang mau ke kandang malas. ya kalau emang mau ngambil sapi yang dalam arti yang lebih besar ataupun yang ini salah satunya yang kemarin kalau Sawah Jajar bilang kan kalau pengen viral ataupun ikut terkenal iya kan mending ngambil sapi yang juara 1 kemarin kan. Iya Mas. Iya kan juara 1 kemarin. Tapi untuk Mas Saiful sendiri memang sapi milik Setia Farm itu memang prospek untuk kedepannya. Terus ini nih ada pertanyaan lagi dari netizen ataupun yang sering tanya ke channelnya Mas Saiful sendiri di ini. Kemarin di kontes sapi Jember itu kan rencana memang bawa sapi. Ya, Kemarin bawa sapi berapa? saya jadi gini Mas, di kontes kemarin saya memang nggak bawa sapi Mas, karena banyak pertimbangan. Pertimbangannya apa? Jarak yang cukup jauh dari Ngawi. Terus saya belum pernah punya pengalaman ikut kontes, jadi setidaknya saya harus belajar kontes APPS itu seperti apa, berjalannya seperti apa. Saya harus benar-benar mempelajari itu sendiri Mas sebelum kita masuk. Ya seperti kembali lagi ke pembelanjaan sapi-sapi tadi. Sebelum kita belanja sapi ya kita harus seleksi dulu Mas. Banyak pertimbangan yang kita harus putuskan. Enggak semata-mata kita beli sapi dulu melalui proses yang panjang. Ya. Nah, untuk kontes kemarin apakah Sawah Jajar? Berarti kemarin Sawah Jajar nggak mengeluarkan Tidak Mas. mengeluarkan kontestan ya? Enggak. Mungkin insya Allah yang akan Next datang ya event. kita ikut Mas. Apakah Sawah Jajar kemarin belanja di kontes kemarin? Enggak Kan karena kan ada lelangnya. Kan itu berarti kalau sapi kontes berarti kan prospeknya juga bagus. belum tentu Kedepannya. juga. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Sapi ekstrim juara ya kita nggak gitu. Sapi ekstrim aja lah. Sapi Ya. ekstrim ketika kita mau beli sapi ekstrim, kadang kita lihat sapi ini masih prospek nggak kita kedepannya dalam jangka panjang, karena Sawah Jajar pengennya membeli sapi itu yang masih jangka panjang, enggak cuma sebulan 2 bulan. Berarti invest. Iya, kita sambil menganalisa sapi besar itu seperti apa sih, kan gitu. Kita masih belajar dan belajar Mas. Ini ada lagi pertanyaan. Tujuan Sawah Jajar Farm datang ke kontes kemarin itu berarti belajar, Kumpul silaturahmi dengan teman-teman yang ikut di dalam
forum APPSI Mas. Dari mulai yang peserta-peserta sampai senior-senior sampai ke ketuanya kan gitu Mas. Satu romi lah kita banyak teman ya banyak rezeki kan gitu Mas. Banyak teman banyak rezeki. Nah ini sambil kita ulas sedikit dulu basic. Nah ini melanjutkan pertanyaan dari penggemarnya Sawu Jajar dan netizen-netizennya Sawu Jajar ini. Ya kan? Kalau saya enggak ada netizennya. Basicnya Mas Saiful sendiri sebelum di peternakan awal mula pertama kali kerja. Saya karyawan swasta Mas. Karyawan swasta. Iya. Lulusan jenengan Madrasah Aliyah Mas. SMA. Madrasah Aliyah. Madrasah MI. Madrasah Aliyah itu biasanya di dalam pondok pesantren. Pondok pesantren. Ya. Jadi ya tapi keinginan saya besar di peternakan ya. Alhamdulillah. Apakah keluarga memiliki peternakan dulu kecil-kecilan atau bagaimana? Ya ada lah Mas, namanya orang desa pasti ingon-ingon sapi Mas. Oh gitu. Iya. Menarik ini. Terus akhirnya kerja di saya di Bekasi Mas. Merantau ke Bekasi. Iya. Bekasi berapa lama? 11 tahun Mas. 11 tahun. Akhirnya kembali memiliki peternakan. Iya, saya segitu besar di Bekasi Suntuk Mas. Bekasi Suntuk Mas. Semeraut ya Mas, itu besar. Bahkan UMR-nya sana melebihi dari Ngawi. Wah, Semeraut Mas, kita di sana itu diatur dengan waktu. Tapi kalau di sini kita yang mengatur waktu. Kalau di Bekasi kita nggak ada waktu untuk begini Mas. Istirahat. Besok pagi kerja lagi. Gitu Mas. Dan sekilas itu aja Mas. Oke. Terus habis itu apakah langsung pulang dari Bekasi bikin peternakan langsung? Iya. Ya. Hasil tabungan dari Bekasi bisa. Sekarang gini Mas, kalau masalah mengenai nominal ya Mas, nominal itu bisa. Enggak, saya enggak mau bikin nominal ini karena kalau saya tanya-tanya nominal nanti Dirjen Pajak datang ke jadi gini Mas. Jadi gini sekilas saya tangkap omongan jenengan. Iya. Modalnya dari mana? Nah, dari tadi saya jawab. Banyak teman banyak rezeki. Jadi Sawu Jajar ini memiliki bukan perorangan, jadi saham bersama. Enggak, perorangan. Ya tapi tergantung kita ya kayak jenengan punya uang banyak, jenengan percaya sama saya. Mas, kelolaan duitku. Apa salah ya kan? Ya gitu Mas. Nah, gitu aja. Jadi Mas Saiful ini bukan owner, direktur utama bukan. GM. Kita pengelola aja, tukang nyolong sapi Mas. Nah, bahasanya gitu aja. Tapi gajinya ngalang-ngali ini. Nah, kita nggak punya gaji Mas. Yang penting kita ngopeni sapi, kita tekun di sapi gitu aja Mas. Itu. Nah, terus ini keluarga sudah berkeluarga Mas Saiful ya? Sudah, alhamdulillah. Anak berapa sekarang? 1, mau 2 Mas. Mau 2? Iya. Kalau istri tetap 1 ya? 1 Mas, 1 aja nggak habis Mas. Nggak habis ya? Nggak habis. Karena kalau ini peribahasa baru, banyak istri banyak rezeki. Waduh, jangan Mas. Jangan ya? Kan kalau banyak kan kalau banyak istri itu kan banyak yang mendoakan. Jangan dilanjutin istriku nonton. Enggak ya? Jadi enggak keinginan kita ya? Enggak. Nah, jadi itu kali ini kehormatan bagi kita bisa mengorek-orek tentang kepribadian Mas Saiful. Iya. Ya kan? Terus tentang dalamnya Sawu Jajar dan Sawu Jajar itu termasuk dikategorikan PT atau perusahaan. Iya. Untuk mungkin para yang di luar sana tanya Mas, apakah ada lowongan? Jadi mungkin yang di luar sana masih belum kriteria dari SDM-nya yang dibutuhkan oleh PT Sawu Jajar. Bukan begitu Mas. Apa gimana? Jadi ya namanya kita mau melamar kerja, kalau nggak kita tatap muka. Iya. Nyuwun sewu Mas, kalau badhe kerja angsal mboten, kalau basicnya dari sini. Mungkin kalau dari saya pribadi ya mohon maaf teman-temannya di rumah ya. Jadi kurang lengkap lah menurut saya itu ketika meminta lowongan pekerjaan secara online. Contohnya apa itu? Di Instagram, WhatsApp? Iya banyak. Ya, banyak. Iya. Tapi ya bukan terus ya, saya nggak suka dengan jenengan nggak. Jadi kok kurang pas saja gitu Mas. Jadi ya alangkah baiknya kita kalau nuwun
Kalau orang Jawa kula nuwun Mas, ada lowongan mboten? Saya rumahnya sini. Saya umur saya segini. Saya pengen kerja di sini karena faktor ini kan gitu. gitu. Nah, gitu. Meskipun tidak ditutupkan lulusan apa enggak, Iya, yang penting tekun di Sawo Jajar itu. Bekerja Dan dan jujur. berkarya. Iya, jujur. jujur terutama. Iya. Karena kan saya pelajari Sawo Jajar ini sudah berbentuk perusahaan. Kalau Iya. saya bilang perusahaan, Iya. karena dia sudah berbentuk legalitas PT. Iya. Dan rencana untuk nama lagi mau diganti. Nah, untuk digantinya itu masih rahasianya Mas Saiful. bukan diganti, melengkapi. Melengkapi. Iya, Nah, di legalitas itu tersendiri. Nah, itu Mas. untuk itu nanti mungkin penambahannya pelengkapinya apa, Iya. ya kan? Nanti biar Mas Saiful sendiri menjelaskan di channelnya, ditambahin apa, pelengkapannya Iya. apa, ataupun Iya. dikurangin. Untuk saat ini memang belum dirilis, jadi privasinya dari Sawo Jajar Iya sendiri. Mas, iya. Siap. Oke. Makasih saya sudah ditatap muka dengan Mas Saiful karena Iya. memang Mas Saiful sendiri juga sibuk. Kemarin Sok sibuk Mas. Sok sibuk. kemarin juga saya tidak sempat main ke Ngawi. Iya. Terus saya juga minta maaf mundur-mundur janjiannya. Enggak apa-apa. Nah, jadi mungkin saya untuk kedepannya mungkin saya akan liput langsung, kita bikin vlog setelah atau bincang-bincang bersama Di Sawo Jajar ya Mas. di Sawo Jajar. Ya. Nah, saya sekian video pada hari ini 13 Maret 2002 setelah kontes APPSI di Jember. Sekian.